Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja saya di sini akan sedikit menjelaskan sebagaimana yang telah diberikan tugas oleh dosen kita yang terhormat, yakni Al-Ustaz Mukhrij dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, saya akan sedikit menjelaskan terkait pembahasan yang pertama tentang sejarah perkembangan inkar sunnah, dan yang kedua adalah pemahaman penganut inkar sunnah, dan yang ketiga pendapat ulama hadis tentang inkar sunnah. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang inkar sunnah, sedikit sejarah perkembangan inkar sunnah. Sejarah perkembangan inkar sunnah, pengertiannya inkar sunnah. Kata inkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar berasal dari bahasa Arabnya adalah inkar, yang memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Jadi antonim kata al-inkar dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Tiga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 58 yang artinya, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Juga seperti pendapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 83, artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Al-Askari memberikan antara makna al-inkar dan al-juhdu. Kata al-inkar terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan al-juhdu terhadap sesuatu yang tampak dan disertai dengan pengetahuan. Dengan demikian maka orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuan tentang ulumul hadis. Baik, jadi secara etimologi adalah secara arti terminologi pengertian inkar sunnah menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Kedua, setelah Al-Quran. Yang kedua, suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Terkait tentang sejarah-sejarahnya, yang pertama ingkar sunnah pada masa periode klasik, sejak masa sahabat ketika Imran bin Husain sedang ke tahun 52 Hijriah sedang mengerjakan hadis, seorang menyela untuk tidak perlu mengerjakannya, tetapi cukup dengan mengerjakan Al-Quran saja. Nah, ingkar sunnah pada periode modern. Yang kedua, tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern akhir abad ke-19 dan ke-20 yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Farfes dari India dan Taufik Sidqi pada tahun 1920
dari Mesir. Rashid khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat. Itu adalah Rashid di Amerika Serikat. Dan Qasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tergolong pengingkar sunnah secara keseluruhan. Argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok ingkar sunnah pada periode klasik. Nah, selanjutnya ada yang namanya pemahaman penganut ingkar sunnah. Nah, jadi pemahaman penganut ingkar sunnah, paham al-inkar sunnah merupakan suatu pemahaman, sebuah pemahaman yang bisa merusak akidah seseorang dalam hal meyakini sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selama ini kita yakini, orang yang menganut paham inkar sunnah menganggap bahwa hadis merupakan kebohongan semata-mata yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quranlah menjadi salah satunya ajaran Islam yang harus dipegang oleh umat Islam sebagai pedoman hidupnya. Jadi hal ini sangat berbahaya jika terusan berkembang di Indonesia, karena bisa merusak otak dan akidah anak bangsa sekaligus para penerus agama Islam ke depannya. Padahal kalau dipikirkan dengan akal sehat dan keimanan yang kuat, hadis itu merupakan seluruh tindakan yang dihasilkan dari diri Nabi Muhammad SAW untuk melahirkan sebuah hukum dan menjadi penjelas bagi Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi maksudnya adalah, jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa sunnah itu tidak penting. Jadi yang penting adalah Al-Quranul Karim. Jadi sebagai pemahaman kita, jadi kita harus paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah adalah sesuatu perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ajaran-ajaran pemahaman penganut inkar sunnah. Ada beberapa ajaran paham ingkar sunnah. Yang pertama, keterangan Al-Quran itu ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan Al-Sunnah. As-Sunnah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran itu berdiri sendiri. Terus yang kedua, semua keterangan yang datang dari Al-Quran itu hawa, maka As-Sunnah itu bersifat hawa dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan sebuah hukum. Dan yang ketiga, hadis merupakan dongeng Nabi Muhammad SAW dari mulut ke mulut yang didapat dari orang yang hidup 180 sampai 200 tahun setelah Nabi wafat. Maka dengan demikian hadis itu sulit untuk diterima karena informasinya belum jelas. Nah, yang ketiga, menurut beliau bahwa Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu tidak mempunyai hak dalam memerintah masalah agama, dan hal itu didasarkan pada Quran surat Al-Imran ayat 128 yang terjemahnya versi beliau yaitu, tidak ada hak atau wewenang bagi kamu dalam urusan perintah sedikit pun. Jadi maksudnya adalah, jadi tidak ada hak atau perintah untuk dalam Al-Quran, sebagaimana di sini susah untuk difahami oleh semua orang. Jadi orang-orang yang hanya memahami tentang Al-Quran, jadi orang-orang tidak paham tentang As-Sunnah. Jadi yang terakhir, semua manusia pernah tersesat sebelum mendapatkan wahyu, dan termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Dalilnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Dan selanjutnya ada pendapat para ulama tentang pendapat para ulama hadis tentang ingkar sunnah. Nah, pendapat ulama hadis tentang ingkar sunnah. Pertama ada beberapa tokoh nih. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yang pertama, Taufik Siddiqi pada tahun 1920 Masehi. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah salah satunya sumber ajaran Islam.
menurutnya al-Islam huwal Quran. Jadi Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya as-sunnah. Jadi menurut Taufik Sidki, di sini menurut Taufik Sidki, jadi al-Islam itu adalah Al-Quran. Jadi tidak ada yang namanya sunnah, hanya ada Al-Quran saja. Dan yang kedua menurut Rasyadah Khalifah, dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, kemudian menetap di Amerika. Seorang tokoh Mesir yang menetap di Amerika, dia hanya mengakui Al-Quran sebagai salah satu-satunya sumber ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasyadah Khalifah juga termasuk adalah orang-orang yang menolak adanya as-sunnah ataupun apa yang dikatakan atau perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut dia hanya Al-Quran, Islam itu adalah Al-Quran. Yang ketiga menurut Qasim Ahmad. Qasim Ahmad, tokoh ini adalah berasal dari Malaysia dan seorang pengagum Rasyadah Khalifah sama. Jadi Qasim Ahmad adalah tokoh dari Malaysia, dia mengagumi Rasyadah Khalifah. Jadi dia termasuk dari pengikut, bisa dibilang pengikut Rasyadah Khalifah. Karena itu pandangan-pandangannya pun tentang hadis Nabi Muhammad SAW sejalan dengan tokoh yang dia kagumi. Tokoh yang Qasim Ahmad memiliki tokoh yang dikaguminya. Tokoh yang dikaguminya adalah Rasyadah Khalifah, sebagaimana Rasyadah Khalifah tidak mempercayai adanya as-sunnah ataupun perkataan atau dalil-dalil hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di sini Qasim Ahmad melihat dari tokoh yang dikaguminya lewat bukunya Rasyadah Khalifah, hadis sebagai suatu penilaian semua. Qasim Ahmad menyeru umat Islam agar meninggalkan hadis Nabi Muhammad SAW karena menurut penilainya hadis Nabi Muhammad SAW tersebut adalah ajaran-ajaran palsu yang dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tiga tokoh ini, yang pertama adalah tokoh Taufik Sidki, yang kedua Rasyadah Khalifah, dan yang ketiga Qasim Ahmad. Mereka tidak mempercayai adanya sunnah ataupun dalil-dalil atau hadis-hadis atau as-sunnah atau perbuatan dari Nabi Muhammad SAW, tidak dipercayainya. Jadi Islam, maksud mereka itu, jadi Islam itu hanya ada satu, yaitu ajaran dari Al-Quranul Karim. Selanjutnya, pendapat ulama hadis tentang ingkar sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i yang digelari Nasir al-Hadis, pembela hadis. Nah, Imam Syafi'i sebagai Nasir al-Hadis atau pembela hadis pernah menyebutkan adanya pendapat yang menolak hadis. Dengan kata lain, paling sedikit ada pendapat yang menerima hadis yang hanya semakna dengan Al-Quran, yaitu hadis mutawatir. Sedangkan selain hadis-hadis mutawatir, mereka enggan mengamalkannya atau bahkan menolak dengan dalil bahwa Al-Quran sudah cukup sebagai sumber yang bersifat universal atau umum. Karena itu, pernyataan bahwa umat Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang telah sepakat menerima hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam sesudah Al-Quran. Sudah Al-Quran harus diberi catatan karena di kalangan ulama Islam juga ada yang tidak sendirian dengan kesepakatan tersebut, yang biasanya disebut ulama ahlu ra'yi, penganut pendapat, tidak menerima suatu hadis sebelum mengemukakan keterangan-keterangan Al-Quran yang muhkam, tidak memerlukan lagi penjelasan apa-apa. Jadi sebagai hadis-hadis itu terdapat banyak, ada hadis mutawatir, hadis sahih, hadis mursal, sebagai ada hadis dhaif juga. Jadi yang jadi pegangan yang kuat yaitu ada sahih, terus mursal juga mutawatir juga. Kecuali hadis-hadis dhaif, ke hadis dhaif mungkin bergantungan kepercayaannya bergantungan. Jadi tidak tidak jelas urutan hadis-hadisnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa sampaikan terkait tadi. Yang pertama ada namanya sejarah perkembangan ingkar sunnah, pengertian ingkar sunnah, terus pemahaman penganut ingkar sunnah. Yang ketiga, pendapat ulama hadis tentang ingkar sunnah.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada yang terhormat, mungkin ini tugas ujian akhir semester saya akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih juga kepada Ustadz Mukhrij yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan beberapa pembahasan. Saya tugasnya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.